Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 52. Menciptakan kisah cinta yang sempurna. Hari ini tepatnya weekend. Silva dan Sky menjenguk bayi Bang Firman. Sebelum menjenguk, Silva membeli sesuatu untuk anak Bang Firman di toko perlengkapan bayi. Mereka mulai memilih barang yang akan mereka beli di sana. Ada selimut, tempat set makan, set baju, sarung tangan, kupluk, handuk. Silva dan Sky sampai bingung harus membeli apa. Sayang, kita beli apa? Tanya Sky bingung. Silva juga belum tahu. Jawabnya Silva juga bingung. Gimana kalau set baju bayi aja? Usul Silva, tapi Sky malah sibuk sendiri melihat-lihat perlengkapan bayi yang ada di sana. Lalu Sky menghampiri Silva dengan membawa sepatu bayi pre-walker dengan karakter bear. Silva, lihat deh, lucu banget kan? Kita beli ya buat anak kita nanti. Ucapnya senang. Sky sangat suka dengan bentuk sepatu bayi itu yang lucu. Kecil menggemaskan. Dia ingin membeli untuk anaknya sendiri, padahal babynya belum ada. Rasa ingin mempunyai baby sangatlah besar semenjak melihat bayinya Firman. Silva dibuat kepalang dengan permintaan Sky. Belum juga punya bayi dan belum juga malam pertama, tapi dia sudah berekspektasi lebih jauh. Sky, kamu serius? Malu tahu? Saat Silva yang tidak enak karena dilihatin oleh pembeli yang lain. Biarin, ngapain malu? Kata Sky, masa bodoh. Bukannya masih sekolah ya? Kok udah punya anak? Jangan-jangan hamil di luar nikah lagi? Sambung ibu-ibu di toko itu. Ah, enggak bu. Kita mau beli buat saudara kita yang baru melahirkan. Ralat Silva. Tapi kok tadi? Katanya terputus. Bu, jangan ngurusin urusan orang lain ya. Mau kita udah punya anak atau belum bukan urusan ibu. Selas Sky marah. Ye, kok marah sih? Kalau nggak bener ngapain marah? Ejek ibu itu. Ibu ini ya? Ucap Sky ingin menantang. Maaf ya bu, ayo Sky. Silva mengambil perlengkapan bayi dengan asal comot dan langsung menarik tangan Sky karena tidak ingin suaminya berdebat dengan ibu-ibu, cuma karena hal sepele. Silva, aku belum selesai ngomong sama ibu-ibu tadi, kata Sky. Sky, udah, malu tahu. Apa kata mereka, kita ini kan masih sekolah, tutur Silva. Kan gak ada yang salah Silva, lagian cuma mau beli sepatu bayi doang kok. Iya tapi kan belum punya bayi Sky, nanti aja kalau udah punya bayi, bisik Silva. Ya udah tinggal bikin, ucap Sky enteng. Silva kesal sekaligus lucu mendengar ucapan Sky. Dia ingin tertawa saat itu juga namun ia tahan. Sky selalu saja bertingkah konyol nyeleneh, ada aja yang membuatnya tertawa dengan ucapannya yang ceplas-ceplos. Silva pun membayar semua barang belanjaannya. Sky terus menatap sepatu bayi itu, ada rasa sayang jika ditinggal di toko tanpa membelinya karena dia sangat suka itu. Sepeninggal Silva, dia membeli sepatu itu untuknya. Sepanjang perjalanan Silva terus menatap Sky dari samping. Dia terus memikirkan ucapan Sky kemarin bahwa suaminya itu ingin mempunyai baby. Silva sayang, panggil Sky. Ya, Silva sayang. Ulangnya lagi. Ada apa? Tanya Silva. Sayang Silva, ucapnya lagi kabut. Ih. Silva memalingkan wajahnya ke kaca mobil. Sedangkan Sky terkekeh suka sekali jika melihat istrinya lagi mode ngambek. Karena menggemaskan baginya, itu artinya dia harus berusaha ekstra merayu istrinya. Sayang, nanti dedek bayinya mau dikasih nama apa? Sky terus saja membahas soal bayi. Baby siapa? Tanya Silva. Baby kita, jawab Sky cepat dan Silva menyerjit. Kita harus persiapin nama bayi kita dari sekarang, kata Sky. Sky, keluh Silva. Sky malah tertawa. Kalau nanti punya baby, berarti buatin susunya 2 kali dong, sindir Silva. Kenapa 2? Tanya Sky yang belum ngeh. Kan yang satu buat baby junior, yang satunya lagi buat baby senior. Jawabnya terkekeh. Respons Sky hanya tertawa yang otaknya sudah on. Kini mereka sudah sampai di rumah Bang Firman. Silva dan Sky turun dari mobil dan langsung disambut oleh Firman dan keluarga. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Wait Sky, ayo masuk-masuk Sky. Ajak Firman mempersilahkan Sky masuk. Sky dan Silva langsung diarahkan ke kamar Bang Firman untuk melihat bayi. Ada Skyler, kata Teh Ani, istrinya Bang Firman. Iya Teh, jawabnya. Udah lama ya gak main kesini? Dulu mah masih kecil, sekarang udah gede. Ini siapa?
Tanyanya saat melihat Silva. Ini istri Sky teh? Jawab jujur. Hah? Istri? Kamu udah nikah Sky? Tanya Teh Ani. Udah teh. Bukannya masih sekolah ya? Tanyanya lagi. Ani, jangan ditanya-tanya terus, pusing mereka jawabnya. Saud Firman yang membawakan minum dan cemilan. Bang, jangan repot-repot bang, lagian gak lama kok. Cegah Sky tidak enak. Gak apa-apa Sky, lagian jarang kesini kan? Kata Teh Ani. Iya, sekalian kesini bawa pawangnya. Setelah Firman membuat Silva dan Sky terkekeh. Ayah, anterin ke toilet yuk. Kata Teh Ani dan Firman langsung mengantarnya sambil memapahnya berjalan. Sky, jagain ya, pesan Firman. Siap bang. Sky melihat kaki dan tangan bayi itu bergerak secara konstan. Sangat menggemaskan. Sesekali Sky menyentuh pipinya, hidungnya, dagunya, mengelus pipinya. Silva juga senang melihatnya. Ia terus menggenggam tangan bayi itu dengan telunjuknya dan bayi itu refleks menggenggam tangan Silva. Sky pun sama. Ia terus mengelus kaki mungil si baby yang sangat lembut dengan kulit yang berwarna pink. Sontak Sky mencolek-colek pinggang istrinya mengkode bahwa dia sangat ingin memiliki seorang bayi. Sil, lucu banget ya, kata Sky. Iya Sky, gemes banget, puji Silva. Makanya buruan kalian punya dedek bayi, sindir Firman yang baru saja datang. Sementara Silva dan Sky hanya tersenyum. Sky semakin ingin mempunyai bayi saat melihat bayi Bang Firman. Malam ini Sky sedang memandangi sepatu bayi newborn berkarakter bir. Seketika ia senyum-senyum sendiri, imajinasinya pun kemana-mana. Sayang, cup, jangan nangis ya, nanti kita jalan-jalan sama bunda dan ayah. Silva berusaha menenangkan bayinya. Anak ayah kenapa? Kok nangis terus? Minta digendong ayah ya? Oh, sini ayah gendong, kata Sky. Ia langsung diam, pengen sama ayah ya? Kangen kayaknya dia ya. Ayah kerja terus sih, kata Silva menggoda Sky. Gitu ya. Ya udah kalau gitu kita jalan-jalan deh. Ayo, ajak Sky. Kan ayah baru pulang ya, takut capek, kata Silva. Nggak apa-apa, demi istri dan anak ayah apa sih yang nggak ada yang namanya kata capek. Kalau untuk kalian, ucap Sky. Ayo, pakai sepatunya, biar ganteng anak ayah, biar banyak yang naksir. Nanti baby girl pada salah fokus, kata Sky. Imajinasinya sudah terlalu jauh kemana-mana sampai ia berkhayal memiliki bayi dan mengajaknya jalan-jalan. Seketika Sky tertawa sendiri. Sky, ngetawain apa sih? Emang ada yang lucu? Tanya Silva datang menghampiri Sky dan ia melihat Sky yang sedang memegang sepatu bayi. Sil, gak apa-apa, alak Sky. Loh, itu kan sepatu bayi di toko tadi. Emang kamu jadi beli sepatunya? Hehehe, iya sayang, abisnya lucu sih, jawabnya. Sky, belum juga punya dedek bayi udah beli kayak gituan. Famali tahu, kata Silva. Biarin, kata siapa tuh Pamali? Lagian kan cuma beli sepatu doang Sil, masa nggak boleh sih? Anggap aja buat koleksi, kata Sky ngeyel. Aku juga pengen sih, kayaknya lucu gitu, tapi kan masih sekolah, batin Silva. Ya, Silva lebih dulu menginginkan kehadiran seorang babi. Tapi itu hanya keinginan belaka. Bagi Silva mereka masih sekolah, jadi mana mungkin hamil sekarang. Tapi jikapun sekarang sudah hamil, Silva tidak keberatan. Silva, duduk sini. Pintanya menepuk pahanya, agar Silva duduk di pangkuannya dan gadis itu menurutinya. Sky beneran pengen banget ya punya baby, tanya Silva. Iya, soalnya lucu aja, ucapnya langsung menunduk. Silva kan masih sekolah, bagaimana bisa hamil? Gimana sekolahnya nanti? Apa nggak repot nantinya? Terus gimana soal nanti melahirkan? Yang bertaruh antara hidup dan mati, mengeluarkan banyak darah. Itulah yang Sky pikirkan. Kalau Sky mau, Silva, ucapnya terputus kala Sky menyela. Lulus sekolah lama ya Sil? Sela Sky mengalihkan pembicaraan tapi ucapannya berarti. Dan itulah jawabannya, mungkin Sky akan menunggu nanti saat lulus sekolah itu harapannya. Tapi kalau dia berhasil menahannya, kalau tidak, ya apalah daya, itulah pikirannya random saat ini. Ia langsung memeluk istrinya yang berada dalam pangkuannya. Silva adalah permata hatinya yang akan selalu ia jaga sampai kapanpun. Bahkan ia sendiri takut jika sampai tanpa sengaja menyakiti istrinya. Walaupun dengan menyentuhnya dia sangat hati-hati untuk itu,
Mungkin kedengarannya lebay, tapi itulah Skylar yang mempunyai cara sendiri mengistimewakan orang yang ia cintai. Aku pengen Sil, kisah cinta kita seperti B.J. Habibie dan Ibu Ainun, ungkap Sky sambil terus memeluk istrinya. Sky mengidolakan Bapak B.J. Habibie, seorang perancang pesawat yang hebat dan sukses. Bahkan kisah cintanya sangat indah bersama Ibu Ainun. Kalau Silva ingin kisah cinta kita seperti Rasulullah dan Bunda Aisyah, seperti Ali bin Abi Thalib dan juga Bunda Fatimah Az-Zahra, tutur Silva. Pagi ini Silva membuat nasi goreng. Dia menyiapkan sarapannya 2 piring. Namun Sky langsung menyingkirkan piring yang satunya lagi. Kenapa disingkirin? Tanya Silva. Rasulullah selalu makan dan minum bersama Aisyah sepiring dan segelas berdua. Bahkan makan daging pada piring bekas jilatan Aisyah. Jawab Sky tersenyum. Sky tahu itu? Tanya Silva. Tahu, kamu ingin seperti Bunda Aisyah dan Fatimah Az-Zahra kan? Aku akan kabulkan dan menciptakan kisah cinta yang sempurna seperti beliau. Insya Allah, karena aku hanya manusia biasa yang banyak dosa Sil. Tapi aku akan berusaha menjadi suami terbaik untukmu. Ungkap Sky. Silva tersenyum, ia merasa bahagia memiliki suami seperti Sky. Ayo kita makan, ini sendoknya satu aja, kata Sky. Ia menyuapi istrinya dan bergantian dengan Silva yang menyuapi Sky. Terus mereka lakukan secara bergantian. Sambil mengunyah makanannya, Sky terus saja menatap Silva. Gadis itu pun membalasnya. Udah yuk berangkat sekolah, nanti telat, apalagi sekarang kan upacara, ajak Silva. Silva, panggil Sky. Iya Sky. Cium dulu, nanti di sekolah kan gak bisa mesra-mesraan sama kamu, kata Sky dan Silva terkekeh. Kamu aneh Sky. Ya udah, cepet sekarang, pinta Sky. Cup di pipi kanan Sky, cup di pipi kiri Sky, cup di dagunya Sky, cup di keningnya. Lupa ya? Tanya Sky tersenyum. Apa? Tanya Silva bingung. Ciumannya ada yang kurang nih, jawabnya. Di mana? Tanya Silva lagi. Di sini. Jawab Sky mendaratkan jari telunjuknya pada bibir Silva. Silva terdiam saat bibirnya disentuh oleh Sky seperti terhipnotis. Lalu Sky mendekatkan bibirnya ke bibir gadis itu, lantas ia menciumnya dengan sangat lembut. Betapa cintanya Sky pada istrinya. Sky menciptakan keharmonisan dalam rumah tangganya dengan caranya sendiri, dan seperti apa yang Silva harapkan. Sekecil apapun yang mereka lakukan harus menumbuhkan kasih sayang dan kebahagiaan kecil dalam rumah tangga mereka, walau itu hanya sebuah makanan. Saat sedang melaksanakan upacara, Sky dan anak Castle dipanggil ke depan. Mereka jadi bahan tontonan semua murid. Silva terus nyelekok melihat Sky yang ada di depannya sedang berbaris. Kenapa Sky dihukum? Tanya Silva bingung, padahal mereka datang tepat waktu dan tidak terlambat. Inilah contoh generasi muda yang buruk. Bukannya upacara, malah nongkrong di warung pinggir jalan, kata Pak Guru. Kalian akan terima konsekuensinya. Kalian akan dihukum untuk membersihkan seisi lapangan. Lanjutnya, anak Castle itu hanya cengengesan, terutama Sky terus tersenyum ke arah Silva. Begitupun Silva melihat Sky dengan iba. Kenapa kamu gak ikut upacara Sky? Jadinya sekarang dihukum, batin Silva. Setelah upacara bubar, anak Castle itu melaksanakan hukumannya, yaitu membersihkan seisi lapangan sekolah. Silva berdiri di koridor bersama Ririn. Ia melihat suaminya yang sedang melaksanakan hukuman. Mulai dari memungut sampah, nyapu dengan sapu lidi. Namun Sky yang tak mau diam itu malah menjadikan sapu sebagai gitarnya dan tong sampah sebagai drumnya. Ia dan anak Castle malah konser di tengah lapangan dengan semua kekocakan mereka. Ku ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berhembus. Cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Kata hatiku pun tak pernah berubah. Berjalan dengan apa adanya. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Terlalu manis untuk dilupakan.
kenangan yang indah. Bersamamu tinggallah mimpi, terlalu manis untuk dilupakan. Walau memang kita tak saling cinta, takkan terjadi di antara kita. Slang terlalu manis. Sky nyanyi sambil menatap jauh ke arah Selva. Mereka tanpa dosa menyanyikan dengan sangat keras hingga menciptakan sebuah konser dalam khayalan mereka. Dengan diiringi sorak-sorai para siswa-siswi mulai dari koridor bawah sampai koridor atas. Aksi anak es kastel itu menyita perhatian semua murid, bahkan guru pun dibuat kepalang dengan tingkah bobrok mereka. Astaga, apa ini Bulea? Keluh Pak Ubay. Lihat mereka bukannya bersih-bersih malah konser di tengah lapangan. Sinting. Lanjutnya, saya akan mengatasinya Pak, kata Lea dan menghampiri anak es kastel. Lea pun menghampiri mereka namun Sky tetap menghiraukannya. Sementara Alvin hanya diam saja, dia salah tingkah karena ada Bulea. Dia berusaha mengingatkan anak yang lain, namun mereka tidak mendengarkan peringatan Bulea hingga akhirnya Pak Sanjay melempar bola ke arah Sky. Buk, aduh, keluh Sky saat mengenai kepalanya. Curut, cepat bersihkan, bukannya bersih-bersih malah nyanyi kayak orang gila. Hardik Pak Sanjay. Santai Pak, nggak usah pakai lempar bola segala, teriak Sky. Beraninya kamu, saut Pak Sanjay. Siapa takut, kata Sky menantang. Pak Sanjay mengambil sapu lidi yang ada di sana. Sky pun memegang sapu lidi. Mereka berdua sama-sama menatap tajam dan bersiap menyerang. Lalu, mereka beradu lagu. Mereka malah nyanyi. Anak es kastel dibuat tegang, ternyata mereka berdua malah bernyanyi. Sky kalau udah bersatu sama Pak Sanjay menjadi couple crazy dan tertawa tidak jelas. Silva tertawa di tempatnya bersama Ririn. Sementara Bulea dibuat pusing karena mereka susah diatur. Hingga kekonyolan mereka tertangkap kepala sekolah dan langsung menghampiri mereka. Pak Sanjay menghindar sementara Sky terus bernyanyi. Aduh duduh, keluh Sky yang telinganya dicewer Pak Kepsek. Bagus kamu ya, bukannya menjalankan hukuman dengan baik malah semakin bertingkah. Sekarang juga hukuman kamu saya tambah, membersihkan toilet sekolah, paham? Kata Pak Kepsek tegas. Ampun dah, gara-gara Sky nih, keluh Atala. Ya, hujan apa lagi nih Tuhan? Rengek Alvin dan Lea tertawa melihatnya. Curut doang, Hardik Dion. Sabar, cobaan, kata Raymond santai. Akhirnya hukuman mereka ditambah setelah membersihkan seisi lapangan, mereka lanjut untuk membersihkan toilet. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.